selamat datang di podcast perdana dari Tanpa Nama. Aku sendiri masih bingung mau kasih nama apa yang bagus. Cuman ya sekarang begini aja dulu ya. Siapa tahu mungkin nanti dapat ide yang lebih bagus. Jadi sebenarnya ini tuh dimulai dari ya rasa penasaranku. Gimana sih rasanya punya media sendiri buat sharing tentang ya topik-topik yang mungkin kalau misalnya jadikan tulisan itu nggak terlalu ribet. Lalu juga di sini mungkin isinya bakal ya berbagai keresahan pribadi yang mungkin relate ya usia 20-an atau Gen Z gitu. Dan juga ya buatnya dalam format audio gini biar lebih ngalir dan santai. Lalu buat fokusnya sendiri mungkin di sini ya aku bakal ngikutin lebih ke idealisme pribadi dibanding ngikutin apa-apa yang mungkin lagi tren atau viral atau yang bisa naikin engagement. Ya, so di sini bakal ya murni dari apa yang ya aku pikirin atau khawatirkan saat ini. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi kita mulai dari keresahan yang pertama, yaitu aku bakal bahas terkait AI, robot, dan otomasi mungkin terhadap ya masa depan kerjaan kita saat ini. Ya, ini salah satu keresahanku pribadi, di mana ya aku punya sedikit beberapa exposure ke AI, terutama dari pengalaman di kuliah, pernah ambil matkul terkait AI, ada juga dari proyek sampingan, dan bahkan pekerjaan sehari-hari saat ini pun biasanya aku banyak terlibat atau menggunakan tools AI. Ya biasanya aku ya ada kerjaan misalnya ngoding, dimana sekarang itu banyak terbantu pakai AI. Tinggal minta AI buat generate sesuatu dari input yang aku masukin dan ya hasilnya lebih banyak dan lebih cepat. Ini nambah produktivitas di kerjaan, cuman di sisi lain aku ngerasa kayak pekerjaan yang biasanya aku lakukan itu sudah mulai digantikan oleh AI. Lalu sebagai ya seorang programmer, aku juga ngelihat kayak tren saat ini tuh banyak ya programmer yang sudah mulai digantikan oleh AI, terutama di tech company. Apalagi kalau misalnya buat yang masih baru kayak fresh graduate atau junior level gitu. Nah itu ya tentu bakal semakin susah. Ya, oleh karena itu kita mungkin coba deep dive lebih dalam, terutama mungkin dari scope lebih luas secara umum, apa dampak AI saat ini. Kalau misalnya kita lihat di berita-berita sekarang itu banyak sekali berita terkait layoff besar-besaran terutama di sektor teknologi, di mana ini ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah ekonomi pasca COVID, dan juga menurutku di sini AI juga berperan sangat signifikan terhadap hal tersebut. Dan aku sempat lihat ada postingan yang menarik di LinkedIn. Itu ada seseorang yang dia coba menghubungkan data dari TradView, itu biasanya salah satu platform buat analisis pasar keuangan. Jadi di situ dia coba bandingin data antara nilai indeks S&P 500, itu indeks saham 500 perusahaan besar yang terdaftar di Amerika, dibandingkan dengan jumlah karyawan baru yang direkrut. Nah, di situ bisa dilihat kalau misalnya grafiknya itu sejak November 2022, yaitu saat ChatGPT dirilis, itu dari indeks S&P 500 itu dia naik tajam bahkan sampai September tahun ini 2025. Naiknya sekitar 100%, sedangkan jumlah karyawan baru yang direkrut itu justru turun sampai 35%. Nah, di sini artinya itu ya nilai perusahaan meningkat, tapi jumlah karyawan yang direkrut itu makin dikit. Nah, jadi
bisa dilihat juga kalau di sini AI itu sebenarnya AI itu bisa buat bisnis lebih efisien, otomatis, dan menguntungkan. Dan juga kalau misalnya dilihat dari sisi bisnis, AI itu bisa menghemat biaya operasional, khususnya gaji karyawan berkali-kali lipat. Karena misalnya kita lihat AI itu dia nggak seperti manusia atau karyawan yang tidak butuh ya fasilitas atau tunjangan tertentu. Tapi manusia itu juga memiliki suatu keterbatasan, yaitu misalnya manusia itu punya sisi emosional, juga bisa mengalami kejenuhan, lalu kesalahan karena kurang fokus, ya human error, dan juga punya batas energi. Sedangkan AI atau robot itu dia bisa bekerja 24 jam dan hasilnya itu selalu konsisten tanpa pernah lelah. Nah, lalu di sini pertanyaannya adalah apa sebenarnya kerjaan yang terancam dari adanya AI ini? Dan apa aja kerjaan yang mungkin masih relatif aman? Kita coba breakdown di sini dari tingkat risikonya. Pertama mungkin dari yang tingkat risikonya itu paling tinggi. Kalau contohnya saat ini mungkin kalian banyak yang sadar itu adalah terutama di bagian layanan pelanggan. Misalnya seperti customer service atau call center. Biasanya kalau misalnya kita chat WA bisnis tertentu, itu biasanya kan ada respons otomatis dan itu kerasa kayak natural banget. Nah, itu sebenarnya bahkan bisa jadi itu sudah menggunakan AI, bukan CS manusia. AI sekarang juga bahkan bisa belajar dari semua informasi atau database yang perusahaan miliki. Jadi AI itu punya knowledge yang mereka butuhkan buat follow up ke pelanggan, bahkan itu pun bisa di-optimize atau di-training lagi. Misalnya cara responsnya ke pelanggan bagaimana, segala macam, buat ningkatin konversi penjualan atau bahkan kepuasan pelanggan. Selain layanan pelanggan, mungkin yang juga paling tinggi risikonya itu adalah staf administrasi di kantor. Misalnya ya yang bagian buat dokumen atau sekretaris segala macam atau yang input data. Nah, itu karena semua hal tersebut itu sangat bisa diotomasi atau dikerjakan pakai AI. Sama juga dengan akuntan yang kalau kerjaannya itu mungkin kebanyakan cuman di dokumen atau analisis dasar. Lalu di sektor manufaktur sama ya terkait gudang segala macam itu sama juga, cuman memang mungkin dia lebih cenderung ke otomasi dibandingkan ke AI-nya secara langsung. Karena kalau dari pabrik atau industri sendiri, dia itu sudah banyak pakai mesin otomatis buat pekerjaannya itu lebih konsisten dan punya standar tinggi, khususnya untuk kerjaan yang butuh kecepatan, misalnya dalam produksi massal. Dan di industri itu sendiri kebanyakan kerjaan yang lebih gampang digantikan dengan mesin itu biasanya kerjaan yang repetitif, butuh presisi yang tinggi, atau mungkin yang bahkan berisiko kalau misalnya itu dilakukan oleh manusia. Kemudian kita lanjut ke yang risikonya sedang. Itu di sini menurutku ada front desk. Itu kerjaan yang semacam teller bank atau resepsionis. Nah, itu mungkin digantikan oleh AI. Dan aku coba lihat di sini ada berita, itu salah satu bank di Shanghai, Cina. Dia sudah gantiin manajer yang di lobby itu dengan robot humanoid AI. Dan kalau misalnya ngelihat di Indonesia sendiri itu ada perusahaan yang namanya Project Nirmala. Kalau misalnya kalian cek di internet, itu sebenarnya bukan robot humanoid, sebenarnya itu cukup layar LCD yang menampilkan avatar AI gitu kayak manusia sebagai ya pengganti resepsionis atau customer service itu. Jadi waktu orang datang itu dia bisa berinteraksi langsung dengan layarnya itu. Misal minta bantuan sesuatu dan nanti AI-nya itu sendiri yang bakal jawab secara langsung. Kemudian juga di bidang kreatif, ini mungkin nggak sepenuhnya digantikan oleh AI, tapi ya dengan adanya AI, persaingan di sana itu semakin sengit. Kenapa?
Karena di zaman sekarang itu siapapun bisa buat karya seni bahkan tanpa keahlian. Misalnya terkait tulisan, gambar, musik, atau bahkan video. Untuk penulis yang mungkin levelnya biasa itu pun bisa digantikan AI. Kecuali untuk karya-karya yang butuh kedalaman dan originalitas. Misalnya kayak buku atau fiksi yang mana nilai kreativitas jadi suatu prioritasnya. Dan yang mirip juga mungkin di bagian desain grafis, itu karena bahkan sekarang itu AI bisa buat karya seni yang bahkan jauh lebih bagus dibandingkan ilustrator manusia. Tapi tetap aja ada pembedanya, di mana kalau buatan manusia itu punya sisi originalitas yang unik. Lalu kalau misalnya dari konten kreator, ya banyak sekarang yang sudah manfaatin AI misalnya buat footage, ilustrasi, atau bahkan voice over sendiri. Yang ya beberapa hal tersebut pernah aku coba buat konten sendiri. Tapi ya tetap ada pembedanya dibanding yang originalitas dari manusia, yaitu dari sisi emosi sama hasilnya itu kalau manusia yang membuat itu unik dan orang itu beda. Nah, itu yang mungkin tidak bisa digantikan sepenuhnya. Lalu ke yang rendah risiko terkena dampak dari disrupsi AI, menurutku di sini ada beberapa. Yang pertama mungkin dari bidang kesehatan atau kerjaan kayak dokter atau perawat. Alasannya itu karena di kedokteran itu dia melibatkan diagnosis yang kompleks. Selain itu, mungkin yang paling sulit digantikan itu karena adanya sisi emosional, yaitu hubungan erat antara dokter dengan pasien. Dan juga di sini dokter juga memerlukan suatu empati di dalamnya. Lalu sebagai dokter juga kita tahu kalau misalnya pasien itu punya kondisi unik tiap orangnya. Dan juga dalam membuat keputusan, itu ada kondisi di mana dalam membuat keputusan, itu seringkali ada di situasi yang tidak ada dalam aturan pasti. Ya oleh karena itu, karena memang butuh keterampilan interpersonal dan segala macam, itu yang membuat profesi kesehatan itu sulit digantikan oleh AI. Selanjutnya di bidang pendidikan, ini terutama di pendidik atau guru. Kenapa ini sulit digantikan oleh AI? Karena guru itu perlu mengajar secara personal dan itu perlu menyesuaikan metode pembelajarannya itu sesuai kebutuhan dari muridnya. Selain itu, guru itu juga punya sisi emosional, di mana biasanya memberikan semacam motivasi atau kepercayaan kepada murid. Kemudian lanjut ke yang selanjutnya, itu terkait manajemen. Di sini contohnya misalnya seorang manajer, pemimpin, atau eksekutif. Kenapa ini juga termasuk? Karena kalau di kerjaan level ini, itu dituntut terkait kemampuan memimpin, ada juga terkait negosiasi sama mengambil keputusan di tengah ketidakpastian. Dan keputusan bisnis itu seringkali perlu banyak pertimbangan, misalnya dari sisi etika, politik, bahkan dari pengalaman pribadi manusia tersebut. Dan juga apalagi terkait mengelola orang dan organisasi, tentu hal tersebut sangat sulit buat digantikan AI. Kemudian lanjut, di sini juga ada terkait STEM, teknologi, sains, dan teknik. Ini contohnya itu seperti engineer, teknik, mesin, sipil, elektro, dan segala macam. Juga termasuk ke peneliti, ilmuwan, atau ya profesional di IT itu sendiri. Misalnya AI engineer yang related to AI atau machine learning, data science, kecuali memang programmer junior yang biasa mengerjakan hal-hal basic yang mana sekarang itu bisa digantikan oleh AI. Para engineer ini dia itu
selain membuat teknologi, dia itu juga punya peran buat mengawasi teknologi itu sendiri. Karena sebenarnya manusia itu masih punya peran yang krusial buat hal tersebut. Kemudian buat ilmuwan mungkin lebih ke riset buat menemukan hipotesis baru, atau bahkan yang lebih kompleks mungkin terkait penerbangan ke luar angkasa. Nah, itu kan sesuatu hal yang sulit diprediksi. Walaupun mungkin di sisi teknis AI itu bisa menggantikan, tapi tetap aja terkait perancangan sistem untuk hal yang baru atau bahkan pemecahan masalah yang tidak pasti, tentu itu masih perlu yang namanya keahlian dari manusia. Lalu yang terakhir di sini mungkin adalah pelayanan sosial dan psikologis. Jadi profesi misal seperti psikolog, pekerja sosial, atau konselor. Nah, itu kan pekerjaan yang sangat bergantung, yang namanya empati, interaksi antar manusia, dan kepercayaan. Dan kita tahu juga kalau setiap individu itu punya masalah yang unik. Nah, jadi di situ perlu yang namanya kepekaan emosional, kemampuan membaca ya nonverbal, bahasa tubuh, atau bahkan mendengarkan. Yang mungkin hal tersebut sulit buat digantikan oleh AI. Sebenarnya ada juga alternatif di luar pekerjaan tradisional, misalnya itu menjadi pengusaha atau yang disebut entrepreneur. Tapi di sini mungkin agak tricky. Kenapa? Di satu sisi, ya dengan adanya AI, setiap orang itu bisa menjadi entrepreneur. Dia bisa membuat produknya sendiri bahkan dengan bantuan AI tanpa perlu tim yang besar. Tapi di sisi lain, karena kesempatan tersebut, justru banyak entrepreneur baru yang muncul, yang mana itu juga bakal menyebabkan penuhnya persaingan di industri karena AI. Oke, dari tadi kita sudah banyak bahas terkait apa sih ancaman AI terhadap pekerjaan. Ya mungkin agak kelihatan menakutkan. Tapi sebenarnya di sisi lain, AI itu sebenarnya kan tujuannya itu buat membantu pekerjaan manusia. Dan selain itu, dengan adanya AI, itu juga termasuk demokratisasi ilmu pengetahuan. Misal, sekarang siapa aja itu bisa akses ilmu pengetahuan. Misal tinggal akses ChatGPT buat pengen tahu sesuatu atau belajar something, dan itu bisa dilakukan di mana aja dan kapan aja. Lalu ada juga, aku pernah dengar dari CEO-nya Nvidia, namanya Jensen Huang, yang mana Nvidia itu salah satu big player di dunia terkait AI. Nah, itu dia bilang kalau misalnya AI itu sebenarnya nggak bakal buat kita kehilangan kerjaan, tapi justru orang yang menggunakan AI itu yang buat kita kehilangan kerjaan. Mungkin di sini agak ambigu terdengarnya. Cuman beberapa case memang masuk akal. Kalau misalnya orang yang nggak pernah pakai AI, mungkin bisa posting bisa posting sekali sehari. Sementara orang yang pakai AI, dia bahkan mungkin bisa posting 5 kali lebih banyak dan bahkan kualitasnya lebih baik. Di sini masih ada manusia di belakangnya. Cuman kalau misalnya pekerjaan yang sudah diotomasi, misalnya kayak CS, itu mungkin ya benar-benar tergantikan oleh AI. Bisa jadi kalimat yang dimaksud itu, orang yang menggunakan AI itu diartikan juga sebagai sebuah organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja. Lalu kira-kira apa aja sih yang bisa kita lakukan? Apakah kita cukup pasrah gitu aja? Nah, di sini aku coba merumuskan apa yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama itu kita bisa coba kembangkan berbagai skill. Jadi nggak hanya fokus ke satu keahlian saja yang kita miliki, keahlian teknis, tapi juga bisa gabungkan technical skill dengan soft skill. Misalnya kalau sekarang
sebagai seorang programmer, itu nggak hanya jago coding, tapi coba gabungkan dengan ya soft skill, misalnya kemampuan komunikasi, manajemen segala macam, atau bahkan gabungkan dengan technical skill yang lain buat dipelajarin. Karena itu yang membuat kita memiliki nilai lebih dibandingkan AI. Kemudian yang kedua, mungkin terkait menguasai penggunaan tools AI. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena sebenarnya di zaman sekarang itu bisa menggunakan AI itu sebuah privilege yang bisa meningkatkan produktivitas. Kita bisa menggunakan tools itu yang relevan sesuai dengan bidang kita. Misalnya pengen jadi content creator, itu bisa pakai AI misalnya buat copywriting, script, buat editing, atau buat desain. Karena orang yang menggunakan AI itu punya nilai plus dibandingkan orang yang tidak sama sekali melibatkan AI dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, ini adalah fokus ke sisi emosional manusia. Karena salah satu kelemahan AI itu adalah dia tidak memiliki empati, critical thinking, atau bahkan leadership. Nah, itu yang bisa jadi pembeda kita dibandingkan AI. Nah, kalau misalnya pekerjaannya sebenarnya menurutmu bisa di fully automated pakai AI, mungkin itu saatnya coba pivot ke lebih strategis atau yang lebih interpersonal. Kemudian selanjutnya yang keempat itu adalah membangun personal brand. Jadi di era AI sekarang, originalitas dan kepercayaan itu semakin penting. Kalau misalnya kita punya personal brand yang kuat, network yang luas, atau bahkan reputasi yang baik, kita bakal lebih resilient terhadap perubahan. Dalam beberapa hal, memang banyak orang yang hire atau kerjasama sama orang lain itu justru bukan karena skillnya, tetapi karena ada rasa trust dan relationship yang terbangun. Kemudian mungkin yang terakhir adalah jangan takut buat pivot. Jadi kalau misalnya kamu sudah memperkirakan kalau industri tempat kamu bekerja itu high risk terkena dampak AI, mungkin sekarang itu saat yang tepat buat coba explore karir path lain atau industri lain. Tidak perlu sampai langsung resign, tapi coba mulai aja explore, misalnya belajar skill baru lewat project sampingan, segala macam. Oke, jadi mungkin itu bahasan buat hari ini dari dampak AI terhadap pekerjaan dan apa aja pekerjaan yang terancam, mana yang aman, dan apa yang bisa kita lakukan buat persiapan. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di